Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua siap mendengar firman Tuhan? Semua siap? Coba tepuk sebelahnya. Kamu udah siap menerima firman Tuhan belum? Apa jawabnya? Siap? Amin. Kalau sudah siap, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita Roma pasal yang kelima. Tahu di mana letak Roma? Tahu ya? Perjanjian lama. Anda salah besar. Ya. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Amin. Kita akan membaca bersama-sama ya. 2, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Hari ini saya beri judul firman Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada yang pernah dengar istilah PHP? Apa ayo? Bahasa pemrogram. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Siapa pernah di PHP-in? Siapa yang pernah? Oh enggak banyak ya. Yang mem-PHP-in siapa? Semua. Banyak. Saya pun pernah PHP-in orang. Di PHP-in pun pernah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah menjadi korban PHP. Seseorang mungkin menjanjikan sesuatu kepada kita, tapi akhirnya tidak kesampaian. Atau kita pernah mengiming-imingi seseorang sesuatu hal, tapi ternyata tidak kita sanggupi. Nah, tapi bukan hanya itu saja, bukan hanya kepada orang lain, tapi mungkin kepada situasi tertentu. Ya, kita berharap mungkin kita akan lulus tes, ternyata pengharapan kita kandas, pengharapan kita tidak berhasil. Lulus, Cep? Semangat, jangan kecewa. Nah, inilah yang sering terjadi di dunia. Ada pengharapan-pengharapan yang mengecewakan. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa ada satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Apa itu pengharapan yang tidak mengecewakan? Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir yang dimaksud di sini adalah bakalan punya mobil Fortuner, bakalan punya mobil yang mewah-mewah, punya rumah yang besar, punya jabatan yang bagus, punya apa lagi? Calon suami yang ganteng, kaya raya, calon istri yang baik hati, cantik. Bisa saja terjadi, tapi bisa saja menjadi kecewa. Ya, kita pengen terkenal, pengen dipuji-puji orang, tapi ternyata bukan itu yang kita peroleh. Sehingga ada orang-orang yang menjadi kecewa. Tetapi dalam kitab Roma ini ada dituliskan satu
pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, kita tidak boleh mengartikan ini sesuka hati kita. Tapi apa yang dimaksud dengan pengharapan yang tidak mengecewakan dalam konteks Roma pasal yang kelima ini? Next. Yang dimaksud dengan pengharapan yang tidak mengecewakan di sini adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan Allah. Jadi konteks dari Roma pasal yang kelima ini adalah pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Roma pasal yang pertama sampai ketiga, itu akan membahas tentang bagaimana semua orang itu sudah berdosa. Orang Yahudi, orang Yunani, kita semua berdosa. Sebaik-baiknya kita menurut kita, tetapi kita dikatakan semua telah berdosa. Kemudian di pasal yang keempat dijelaskan tentang pembenaran oleh iman. Di sana dijelaskan memakai kehidupan Abraham. Bagaimana Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena apa yang telah dia perbuat. Dia menerima janji itu sebelum ada hukum Taurat. Artinya dia dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Nah, di pasal yang kelima ini itu adalah berkat-berkat dari hasil pembenaran oleh iman. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi baca ke Roma pasal yang ke-6, itu berbicara tentang tubuh dosa kita ini sudah mati kuasanya. Tapi kita masih bisa berdosa. Tapi tidak lagi di bawah hukum dosa, tidak lagi menjadi budak dosa. Ya. Jadi kalau orang Kristen, dia jatuh dalam dosa, kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia nggak akan berkubang di sana. Dia tidak akan tahan lama-lama dalam dosa. Masih bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak akan nyaman dalam situasi itu. Itu sebabnya dia akan kembali lagi. Masing-masing kita masih punya kemampuan untuk melakukan dosa. Tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Di dalam Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga itu menjelaskan bagaimana semua orang telah berdosa. Next. Perhatikan Roma 3 ayat 23. Semua orang telah apa? Berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan Tuhan membentuk manusia segambar dan serupa dengan Allah. Penuh dengan kemuliaan. Itulah manusia pertama. Penuh dengan kemuliaan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, perhatikan. Semua orang telah berdosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa yang paling tepat di sini bukanlah kehilangan total ya, tetapi merosot. Jadi dulu kita itu punya kadar kemuliaan Allah yang besar. Tetapi karena dosa, maka kemuliaan itu merosot, tidak semulia yang dulu. Tapi saudara, ada janji yang dinyatakan dalam kitab Roma ini bahwa orang-orang yang karena iman percaya kepada Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan di dalam kasih karunia ini, kita bermegah akan menerima kemuliaan
Allah kembali. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan di sini bukanlah pengharapan sesuai dengan kehendak kita, menurut ukuran dunia. Ya, bukan pengharapan, ya itu mungkin bisa saja terjadi. Kita bisa saja punya mobil yang bagus, kita bisa saja punya mobil yang mewah, rumah yang bagus. Tetapi bukan itu konteksnya. Tapi konteks di sini adalah kita yang dulu begitu mulia, tetapi karena dosa kemuliaan itu merosot. Tetapi ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kembali kemuliaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Sampai di sini mengerti ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pengharapan itu bisa kita peroleh. Pengharapan ini Bapak Ibu Saudara tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk melalui proses rohani yang melibatkan 3 hal sesuai dengan konteks Roma pasal yang kelima. Yang pertama, dimulai dari iman kepada Kristus. Saya percaya kita semua di sini sudah percaya kepada Tuhan, amin. Itu sebabnya saya percaya tahap 1 itu kita semua sudah lewati ini. Semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi dikatakan di pasal 1 dan pasal yang kedua, karena iman kita diperdamaikan dengan Allah. Dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi seteru Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-10 dikatakan dulu kita seteru Allah. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Status kita baru, hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Kita mendapat kasih karunia. Dari sisi kita perlu iman. Iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Perhatikan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita kokoh, kita tinggal, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan hanya yes aku selamat, bukan hanya itu. Tetapi janji akan pemulihan kemuliaan yang tadinya sempat hilang, sempat merosot, itu bisa dikembalikan. Di dalam kasih karunia ini. Tapi kuncinya apa? Iman. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah fondasi pertama untuk kita mendapatkan pengharapan itu. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Iman adalah fondasi yang pertama. Nah, yang kedua, next. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu bisa terbentuk? Yang kedua, diuji dan dimurnikan lewat penderitaan. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah, bersukacita. Kata kesengsaraan ini saya semakin pelajari, artinya bersuka, berbangga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya masalah, jangan bangga. Tapi kalau kita punya masalah, justru kita harus bangga. Dikatakan di sini bermegah. Sebab kesengsaraan itu punya tujuan. Katakan amin. Punya tujuan. Supaya nanti kelak kita mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tetapi bahan dasarnya itu adalah kesengsaraan, penderitaan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan bukanlah berarti Tuhan meninggalkan kita. Amin. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, itu sebabnya kita menderita, enggak.
Tetapi ini menjadi bahan dasar, bahan baku suatu saat untuk mendapatkan kemuliaan. Ketika kita membuat kue, kita bilanglah brownies gitu ya. Tepung ini tidak langsung jadi brownies. Ya. Tetapi mungkin kita ambil mentega, telur, gula, kita aduk. Ini bahan-bahan dasarnya. Jadi kesengsaraan itu, penderitaan itu adalah bahan dasar. Kalau kita tidak mengerti ini, ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, mungkin hati kita akan sedih, kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, oh ada tujuan, ada rencana Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Kemudian ketika bahan dasar ini sudah dituangkan dalam satu wadah, lalu akan di mixer, ya. Tapi itu pun gak boleh sembarang mixer, gitu ya. Hanya diaduk gitu saja bisa bantet, gitu ya. Harus sampai kepada konsistensi tertentu, ya, sampai mengembang. Kemudian ini diproses lagi, dipanggang lagi, dan keluarlah brownies yang enak. Bisa ditaruh topping apa segala macam, gitu ya. Nah, untuk sampai kepada pengharapan yang tidak mengecewakan ini, di tahap yang kedua ini pun ada beberapa tahap. Yang pertama tadi harus ada bahan dasarnya, yaitu kesengsaraan, tekanan, himpitan. Kesengsaraan di sini bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga tekanan batin. Tekanan karena beban hidup, tantangan iman, penolakan, bahkan kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga. Ini dipakai Tuhan semua menjadi bahan dasar. Jadi Tuhan memakai kesengsaraan itu untuk membentuk karakter kita. Bahan dasar dalam proses menuju pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan itu tidak terbentuk di zona yang nyaman. Kalau hidup baik-baik saja, tidak akan ada bahan dasarnya. Nah, itu yang pertama, kesengsaraan. Nah, terus selanjutnya, yang tadi Bang, tetap di ayat 3. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Katakan ketekunan. Ketekunan. Kesengsaraan di sini dikatakan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan di sini berasal dari dua kata. Ya. Dari hipomoni. Arti kata hipomoni itu adalah di bawah tekanan. Jadi kata ketekunan di sini adalah menempatkan diri, tidak lari, tetapi menempatkan diri di bawah tekanan, di bawah penderitaan, tidak lari dari penderitaan. Bertahan. Saudara, minggu lalu Bapak Gembala sudah berkata, menceritakan bahwa kita jangan hanya cuma menang sekali, tapi harus berkali-kali. Jangan menang 1 kali, kalah 5 kali. Maka ketekunan di sini tidak akan terbentuk. Bapak Ibu Saudara, saya itu bukan atlet ya. Tapi dulu setiap kali olahraga dan saya coba-coba, saya itu dulu nggak bisa push up. Kalau di SMA gitu kan kita ada olahraga, kuliah, SMP disuruh push up. Yang ada hanya bisa turun. Tidak pernah bisa naik. Karena tidak mampu menahan berat badan, mengangkat badan sendiri tidak mampu. Ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, tahun lalu saya beli resistance belt. Karena selama ini saya belajar squat. Nah, ternyata squat itu tidak terlalu melatih kekuatan tangan saya. Ya, saya bisa squat tapi kok nggak bisa push up gitu ya. Terus saya latih ini. Tahu Bapak Ibu Saudara, untuk melatih itu tidak bisa hanya sekali tarik. Tapi ada repetisi, betul? Harus misalnya
10 kali dalam satu set dan dalam satu repetisi mungkin 10 kali 3 set. Jadi 30 kali minimal gitu ya. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 kita jeda sebentar. Nggak boleh hanya sekali udah langsung kuat otot, nggak akan terbentuk. Tetapi bertahan, ini harus walaupun sakit harus ditahan. Walaupun sakit harus tetap ditahan. Beban itu terus dimasukkan, tekanan terus dimasukkan ke dalam tangan kita. Dan ini saya lakukan untuk sekian waktu lamanya. Dengan konsisten, ingat konsisten, tekun. Ya, itulah kira-kira arti ketekunan di sini. Kemudian saya nggak ada bertujuan supaya saya bisa push up, nggak ada awalnya. Tapi saya hanya mau melatih kekuatan tangan saya. Di Februari saya mau coba gitu ya, coba dulu push up. Lah ternyata saya bisa. Kenapa? Karena sudah terbentuk otot, sudah terbentuk kekuatan. Tetapi apa yang membentuk itu? Tekanan, beban. Dan beban yang tidak dilari dari sana, beban yang kita rela menahannya, kita setia di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bermegahlah di dalam kesengsaraan. Bahasa aslinya bersukacitalah di dalam kesengsaraan. Berbanggalah Tuhan kasih kesengsaraan. Kalau saya melihat beban itu tadi ketika menarik itu nangis, capek. Maka saya gak ada semangat. Karena orang yang tidak bersemangat tidak dapat menanggung penderitaannya. Tapi kalau saya, ini nanti membentuk ototku, aku akan semakin kuat, Dan saya bertahan, maka itu akan terbentuk. Saya juga belajar squat ya. Dulu tanpa beban, hanya beban badan. Gitu ya. Jadi saya squat 3 set gitu ya. Kaki saya itu semua mau sakit setelah selesai semua sakit. Mau turun tangga kita macam orang gemeter gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya rest, saya motivasi lagi diri saya, terus saya lakukan kembali. Squat lagi. Kalau sekarang squat itu gak ada lagi sakit-sakitnya. Kenapa? Sudah terbentuk. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara tanpa beban, kemudian saya naikkan, saya pakai barbel. Ya. Kemudian barbel ini tidak ada lagi apa-apanya bagi saya. Saya pakai Josepa, yang lebih berat daripada barbel yang ini. Saya pakai Josepa atau Joserin. Dan kemudian mereka sudah bisalah ringan. Tidak terlalu berat lagi bagi saya. Saya pakai lagi Josia. Ya. Kemudian Josia pun sudah mulai bisa saya angkat. Sekarang Josephine. Tapi Josephine saya masih sambil squat. Masih harus berjuang. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar Deddy Corbuzier ngomong gini. Ini intinya saja ya, bukan kalimatnya persisnya tidak seperti itu. Tapi kira-kira intinya begini, dia bilang gini. Dia itu kan suka nge-gym ya. Kalau kamu mengangkat beban hari ini 5 kilo, jangan bangga besok kamu pun cuma mengangkat 5 kilo. Tapi kamu harus tingkatkan menjadi 10 kilo. Kalau bulan depan kamu sudah 10 kilo, jangan bangga bulan depannya lagi cuma 10 kilo. Tetapi harus 20 kilo. Kalau bulan depannya cuma 20 kilo yang kamu bisa angkat, jangan bangga. Tetapi engkau harus bisa ngangkat lagi 30 kilo. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kalau kita tidak punya beban. Justru beban itu kalau kita pandang dari perspektifnya Allah, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Amin. Tapi harus tekun. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma ngangkat barbel hanya sekali sebulan, itu tidak akan berdampak. Tapi itu harus rutin, tekun, membiarkan diri ditekan, maka akan terbentuklah
hipomoni, ketekunan. Engkau berhadapan dengan orang yang bikin susah hidupmu, kalau cuma sekali itu tidak akan terbentuk. Tetapi kalau berkali-kali kamu bertahan di dalamnya, sambil kamu berharap kepada Tuhan, disitulah akan terbentuk hipomoni. Tidak lari, tetapi membiarkan diri. Amin. Yang pertama tadi bahan dasarnya adalah kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Terjemahan bahasa Inggris berkata karakter. Jadi karakter itu Bapak Ibu Saudara tidak bim salah bim Tuhan aku mau menjadi orang yang murah hati. Bup, langsung jadi orang yang murah hati. Tuhan aku mau jadi orang yang sabar. Bup, langsung jadi orang yang sabar. Tidak. Tapi ada bahan dasarnya. Bahan dasarnya apa tadi? Kesengsaraan, penderitaan. Prosesnya apa? Hipomoni, tekun. Harus tekun. Jadi bukan hanya punya masalah, tapi kalau tidak tekun di dalamnya, tidak akan terbentuk karakter yang teruji ini. Dan karakter yang tahan uji itulah sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Kita punya pasangan mungkin yang menyebalkan menurut kita, tetapi kita belajar terus mengasihi, sampai terlihatlah karakter ini di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Bahan dasarnya apa? Mungkin pasangan yang menyebalkan, tapi prosesnya apa? Tekun di dalamnya, bertahan di dalamnya, membiarkan diri, tapi tetap sambil berharap kepada Tuhan tentunya. Maka ini akan menghasilkan karakter, tahan uji. Dan inilah sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Kalau ada istilah ori dan asli, inilah yang aslinya. Ori, KW ya, KW dan ori maksud saya. Inilah orinya, kelihatan orinya. Tapi supaya ini kelihatan harus ditekan. Dan ketika ditekan, jangan melawan. Amin. Jangan melawan. Sebab apa? Tuhan ingin menyatakan kembali kemuliaan yang dulu pernah hilang. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Next ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tapi tadi jelas sekali ya, tahapan demi tahapannya. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana pengharapan bisa terbentuk? Ya, diteguhkan oleh Roh Kudus. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan rohnya. Amin. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Roh Allah diberikan di dalam kita, bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita tekun, mungkin kalau manusia ketika difitnah, dengan kekuatan manusia tidak mampu, betul? Pasti ingin balas, ya. Tetapi Tuhan memberikan rohnya, sehingga Roh Kudus itu yang ngajar-ajari kita, menasehati kita. Walaupun kita difitnah, kita bisa melepaskan pengampunan. Kalau kita disakiti, kita bisa melepaskan pengampunan. Kalau dengan kekuatan daging, kita tidak mampu.
Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau membaca terus Roma sampai Roma pasal yang ke-8. Sebelum Roma pasal yang ke-8 dijelaskan ada keinginan daging. Kalau daging ini maunya apa? Balas. Ya. Itu sebabnya kita tidak akan mampu. Tetapi rohnya sudah diberikan. Tapi kuncinya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Hidup oleh roh. Di Roma pasal yang ke-8 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti apa? Keinginan daging. Ketika kita mau membalas, mau benci, Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan. Amin. Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan. Saya berharap tidak ada lagi di sini yang membenci. Amin. 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 Clear semua ya. Bapak Ibu Saudara, sebab Alkitab berkata benci itu sama dengan pembunuh. Mungkin kita, oh aku kan bukan pembunuh gitu ya. Kalau kita melihat pembunuh sadis enggak? Enggak katanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara misalnya kenal lah ada seorang pembunuh. Sadis enggak kita melihatnya? Ngeri enggak kita melihat? Ngeri ya. Tapi kalau lihat orang yang suka benci, biasa aja. Karena kita tidak mengerti kebenaran ini. Kita masih kadang, benci-benci dikit gak apa-apa lah. Berarti itu kayak gini mungkin, nikam-nikam dikit gitu kali ya. Kalau diiniin. Jadi Roh Kudus ditempatkan di dalam kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Untuk mendapatkan kemuliaan itu kembali, tidak bisa dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus mau memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Dalam proses ini, kita mungkin pasti jatuh bangun. Jadi setiap kali kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh, iblis itu akan terus berusaha menuduh kita. Membuat kita untuk tetap tinggal di dalam keterpurukan itu. Tetapi Roh Allah fungsinya di sini dialah yang akan membangkitkan kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan, maka iblis itu akan senang, malah akan mendakwa kita. Memang kamu tidak akan bisa berubah, hidupmu tidak akan bisa berubah. Itu sebabnya itu tidak perlu kita dengar, amin. Tetapi Allah sudah memberikan rohnya kepada kita. Dan Roh Allah inilah yang akan menginsafkan. Oke, kita bisa jatuh. Tetapi Roh Kudus inilah yang akan menginsafkan kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Roh Kudus inilah yang akan mengajar-ajari kita. Itu sebabnya hiduplah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Jangan lawan, jangan keraskan hati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus itu pasti ingatkan, betul? Pasti ada di suara di dalam hati kita ini. Tetapi terkadang kita tidak mau dipimpin, mengeraskan hati. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengar suaranya jangan mengeraskan hatimu. Supaya apa? Supaya kita dipimpin. Sebab apa? Ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan. Kita yang dulunya dicipta begitu mulia, penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi karena dosa mengalami kemerosotan. Tetapi karena penebusan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita punya hubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, dulu kita itu gak boleh sembarangan menghadap Tuhan. Tapi sekarang dimanapun, mau lagi ngiris bawang, mau lagi nyuci, kita bisa dilawat Tuhan. Tidak dibatasi lagi, diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita diperbaiki dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan ini kembali, Tritunggal itu turut bekerja, Allah bekerja,
Yesus Kristus melalui karya penebusannya bekerja. Dan Roh Kudus itu juga turut bekerja. Tapi kuncinya yuk Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita, jangan mengeraskan hati. Tuhan sudah menjanjikan satu kemuliaan. Pengharapan akan menerima kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mati, itu bukan hanya supaya dia selamat, tetapi memulihkan kembali. Memulihkan kembali manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa kembali memancarkannya. Mungkin kalau kita melihat hari ini diri kita, kayaknya belum mulia-mulia kali ya gitu ya. Masih banyak kali proses yang harus kita jalani. Tetapi kita sudah tahu kuncinya, iman. Yang kedua, dimurnikan, mau bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya persoalan kita berdoa bagaimana persoalan cepat selesai. Tapi yang kita minta adalah kekuatan untuk melewati. Kadang gini ya kan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku berdoa atas masalah ini selesai, tapi tak selesai. Bukan Tuhan gak sayang, justru karena Tuhan sayang. Karena kalau untuk waktu yang panjang ini dibiarkan Tuhan. Sebab Tuhan ketika mengizinkan ini, Tuhan tidak melepaskan kita, amin. Tetapi Tuhan tetap turut bekerja. Jadi tidak usah merasa, imanku kurang ya, kok enggak selesai masalah ini. Jadi mulai hari ini jangan itu lagi anggapan kita, amin. Yang kurangnya iman, bukan. Tapi terkadang memang Tuhan izinkan supaya terbentuk ketekunan tadi. Supaya muncul kualitas karakter tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya seorang istri, tidaklah dia dikatakan istri yang sabar kalau cuma sekali dia disakiti, betul? Tapi kalau dia berkali-kali disakiti dan dia tetap sabar, inilah baru cocok dikatakan kualitas karakter penyabar. Kalau hanya sekali tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, mungkin dalam hidup kalian, dalam hidupmu ada hal-hal yang kau hadapi hari-hari ini yang kayaknya panjang kali Tuhan prosesnya. Jangan anggap Tuhan tidak bekerja, justru Tuhan sedang bekerja membentuk kualitas karaktermu. Sebab apa? Ada kemuliaan yang ingin Tuhan berikan. Untuk mendapatkan kemuliaan ini harus teruji Bapak Ibu Saudara, enggak sembarangan. Yang berikutnya ada Roh Kudus yang siap membantu, amin. Yang siap menolong. Jangan pernah merasa sendiri di dalam pergumulan kita. Jangan pernah merasa berjalan sendiri di dalam apa yang kita hadapi, amin. Firman Tuhan sampai di sini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.